Apakah sah bila kita sudah niat kurban, sudah ikut patungan sapi di masjid terdekat, tapi menjelang akhir duitnya kurang dan kita lunasi dengan ngutang? Kalau mau jawaban pendek bisa, jawaban panjang bisa. Kalau jawaban pendek, yang ibadahnya ngutang itu surganya kredit. Mohon doa Ustaz untuk keselamatan dan kesehatan karyawan kami yang akan menunaikan ibadah haji. Ibu Tuki Jempaiman Trimorejo dari DMS Switch dan suami Ngabdullah Kuryanto. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang berangkat selamat, yang belum berangkat insya Allah kita berangkat ke tanah suci. Tetap store NH. Apakah sah bila kita sudah niat kurban, sudah ikut patungan sapi di masjid terdekat, tapi menjelang akhir duitnya kurang dan kita lunasi dengan ngutang? Kalau mau jawaban pendek bisa, jawaban panjang bisa. Kalau jawaban pendek, yang ibadahnya ngutang itu surganya kredit. Itu jawaban pendek. Kalau mau jawaban panjang begini, utang itu jenisnya dua. Yang pertama mayurja adauhu, ada yang diharapkan pembayarnya. Yang kedua malayurja adauhu, hutang yang tidak ada diharapkan pembayarnya. Hutang jenis pertama bisa untuk beribadah. Pak pegawai Omron, ya, saya pinjam uang 3,5 juta untuk kurban. Ustaz kapan bayar? Insya Allah sawit saya panennya nanti bulan Agustus. Boleh. Utang yang model begini boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayarnya. Nanti padi saya panen bulan September. Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak pegawai Omron pinjam uang 3,5 juta. Bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah. Nah, itu nggak bisa. Jadi pegawai, pimpinan, karyawan yang ada di PT Omron, kalau dia mau ngutang, apakah untuk akikah anaknya, untuk kurban, untuk haji, untuk umroh, boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayar, karena dia dapat gaji bulanan. Nah, ini. Jadi yang mau ngutang silakan. Cuman kadang orang untuk beribadah dia nggak mau ngutang, yang lain-lain ngutang. Di rumah semuanya utang. Dari mulai pintu pagar depan sampai pintu dapur utang. Sampai panci, ceret, kuali ngutang. Pas ditanya tamu kok matangnya lama, mohon maaf, ini pancinya utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istrinya. Itu pun karena nggak diizinkan Pak Kua ngutang. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kerja dan urusan rumah tangga bagi ibu-ibu yang bekerja supaya terhindar dari kufur nikmat? Jadi sebelum berangkat ibu tetap masakkan suami, tetap buatkan teh kopinya, usahakan bangunnya cepat. Kan sudah ada pembantu, kan bisa buat sendiri. Kopinya sama tapi rasanya beda, Beb. Nah, lalu kemudian hukum aslinya perempuan itu di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Lalu kenapa kami boleh kerja? Kenapa Ustaz nggak melarang kami? Karena pernah suatu ketika sahabat Nabi namanya Asma membawa makanan onta di atas kepalanya dan Nabi tidak melarang. Nabi malah membantu dia mengantar pulang ke rumah. Itu dalil perempuan boleh bekerja dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Nggak boleh berdua-duaan satu tempat dengan yang tidak mahram. Maka kita ini boleh, kenapa? Karena rame-rame. Yang kedua,
la tusafiranna mar'atun illa ma'azi mahramin. Nggak boleh musafir. Udah seperti abang saya, udah seperti kakak saya, udah seperti saudara saya, udah macam saudara kandung, udah macam kakak kandung. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Pakai bedak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ustaz, saya boleh pakai bedak yang warna kulit normal. Saya nih Pak Ustaz, kalau nggak pakai bedak, nanti yang lain nyangka saya mayat. Boleh, silakan. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Banyak sekarang orang mukanya putih, tangan hitam. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena saya tidak pernah menyinggung dan memperhatikan orang lain. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Saya tidak bicara melihat data yang ada di sekitar saya. Dan mata saya ini udah tua, jadi nggak terlalu bisa ngelihat ke sana. Jangan nanti Ustaz ini kok nyindir saya. Saya nggak tahu. Kalau kebetulan ada, itu hanya kebetulan saja. Dan tidak ada bisikan dari panitia. Yang keempat, la taqba'na bil qaul. Jangan bicara yang dengan suara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi ngomongnya biasa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya jangan begitu juga. Biasa aja, normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini PT Omron? Betul. Kami rencana mau datang nanti studi banding. Ya silakan. Cukup. Jangan. Iya. Ditunggu ya. La taqba'na bil qaul. Perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tidak bisa mendengar suara perempuan. Begitu dia dengar, dia langsung error. Jadi ibu yang sewajar-wajarnya aja. Ada beberapa kekeliruan perempuan melihat laki-laki. Perempuan ini melihat laki-laki itu makhluk yang biasa aja. Sehingga ketika dia berbicara, dia tampakkan wajahnya, dia senyum, bagi dia itu biasa. Tapi laki-laki itu udah pingsan duluan. Karena laki-laki ini makhluk yang otaknya kecil. Jadi dia itu langsung aja. Ustaz ngomong gitu, Ustaz kan laki-laki. Iya, saya ini laki-laki. Oleh sebab itu maka pandai-pandai menjaga. Jadi kalau ada perempuan yang memalingkan wajahnya, menjaga suaranya, menjaga wajahnya, itu dia bukan sedang menjaga dirinya, tapi dia menjaga saudaranya yang laki-laki umat Nabi Muhammad SAW ini, supaya jangan sampai. Aslinya perempuan itu bersolek untuk ayahnya, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk 3 laki-laki itu saja. Tapi hari ini laki-laki bersolek untuk suami orang lain. Kalau untuk suami orang lain, apik tenan. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, hanya ada 3. Sundel bolong, suster ngesot, nyi blorong. Dan ini tidak ada di PT Omron. Yang di sini ini semuanya waktu kerja cantik, tapi di rumah nanti sangat cantik untuk suaminya. Yang kelima, perempuan itu aslinya bekerja atas izin suaminya, dan suaminya memberikan izin bukan dengan keterpaksaan. Karena ada juga suami itu mengizinkan, Mas izinkan aku, kalau enggak awas. Di sini boleh menjadi supervisor, di sini boleh menjadi direktur, di sini boleh menjadi atasan, di sini boleh jadi gajinya lebih besar, tapi di rumah dia tetaplah sebagai ibu rumah tangga. Maka di rumah bersikap, laki-laki itu senang sekali melihat dirinya sebagai super power, dia berkuasa di rumah itu. Maka ibu dalam hati, Mas, walaupun gajiku lebih besar, walaupun kerjaku lebih meyakinkan, walaupun aku lebih cantik, kita pun dulu ketemu karena ditangkap security, tapi bagaimanapun juga kau tetaplah imamku, kau tetaplah pemimpinku di rumah. Sangat senang, membahagiakan, membesarkan hatinya. Maka jaga dia baik-baik, karena kalau sampai dia dilarikan pelakor, mudah-mudahan dijaga Allah semuanya, insya Allah. Bagaimana caranya agar ibadah kita tetap istiqomah? Itulah yang sudah saya jelaskan tadi.
Karena wanita ada fase, mohon maaf, menstruasi. Kadang sebelum menstruasi itu rajin banget beribadah, tapi setelah itu suka menurun ibadahnya. Biasanya kata yang laki-laki, aku aja nggak menstruasi begitu juga, kata dia. Lalu setelah itu suka ditunda-tunda. Tolong dibantu menjawabnya ya Pak Ustadz. Datang seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami saat duduk bersamamu iman kami full, kami semangat beribadah, tapi begitu kami pulang ke rumah ngobrol dengan istri dengan anak tiba-tiba down. Kata Nabi, lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaika. Seandainya kamu seperti tadi terus nggak turun-turun, malaikat datang bersalaman dengan kamu. Sahabat Nabi aja begitu, apalagi sahabat UAS. Jadi itu manusiawi, itu normal. Itulah maka perlunya kita lingkungannya baik, suami istri saling mengingatkan, tempat bekerja watawasobil haq watawasobis sob. Di tempat kita lingkungan ada grup-grup pengajian, di grup-grup WhatsApp-nya juga saling mengingatkan, ada tahajud call-nya saling mengingatkan. Lalu kemudian kita pula di tempat lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, lingkungan medsos. Nah, ini semuanya supaya kita bisa istiqomah. Adapun ibu yang awalnya sangat bersemangat, setelah itu down, kurang bersemangat, itulah 5 jurus tadi yang saya sampaikan. Lingkungannya baik, berteman dengan orang baik, bertetangga dengan orang baik, satu tempat kerja dengan orang baik. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, gimana kamu udah baca surat Al-Kahfi belum? Sudah baca surat Yasin belum? Sudah sholat duha belum? Sudah tahajud belum? Kalau ada teman yang model begitu, pegang dia, jangan lepaskan sebelum habis jam kantor, karena sulit mencari orang seperti ini. Tapi kalau ada teman yang hanya mengingatkan kita, gimana kabarnya anak Sanu Sumeisong, ini perlu di unfollow segera, karena dia hanya mengajak kita untuk dekat kepada neraka. Tapi kita nggak boleh tinggalkan dia, kita mesti nasihati dia supaya kita, kalau dia mengatakan ngapain kamu nasihati saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Aku masuk surga nggak asik kalau nggak ada kamu. Surga itu sepi tanpamu yang. Tapi ngomong begitu sama-sama kita. Ini banyak orang sekarang sampai tahajud call. Yang tahajud ya, yang kau telepon itu siapa? Istri kawan. Tahajud call jam 3 malam, nelpon anak gadis orang, bagi yang lajang belum menikah. Apa yang kamu bangunkan dia? Bapaknya ada, emaknya ada. Nanti kamu bangunkan dia setelah kau bayar mahar sebentuk cincin emas tunai, baru kau bangunkan dia. Ini banyak orang sekarang waktu pacaran tiap malam bangunkan, pas sudah menikah rupanya dia pun sholat subuh jam 8. Jika suami mengalah dulu untuk tidak kerja tapi ngurus anak, terus istrinya kerja, apakah rezeki yang dihasilkan istri untuk anak dan suami menjadi tidak berkah? Aslinya suami kepala rumah tangga, dia mencari nafkah, anak diurus oleh istri di rumah. Tapi karena satu dan lain hal mereka bermusyawarah, Pak, nampaknya kesempatan kerjaan yang ada untuk perempuan dulu. Kamu kelihatannya belum bisa kalau dilihat dari 160 lowongan yang sudah kita kirimi itu. Selalu balasannya ke aku aja. Ini kalau kita teruskan begini kacau kita. Jadi kalau begitu, kata si suami, untuk 2 tahun ini akulah yang mengurus anak di rumah. Kamu pergilah bekerja. Maka jaga perasaan dia. Laki-laki ini perasaannya halus juga. Jangan mentang-mentang ibu yang kerja pulang, buatkan teh. Karena bagaimanapun dia kepala rumah tangga. Jangan mentang-mentang ibu udah gajian, ini gajiku 10 juta, zakatnya kan 2,5%, jadi 250.000. Ini untuk kamu fakir miskin. Perbuatan itu tidak salah. Istri boleh berzakat ke suaminya, boleh. Suami yang nggak boleh berzakat ke istri, karena suami menanggung nafkah istri. Tapi istri boleh. Jadi ibu yang selama ini ragu, bayar zakat ke suami. Tapi dengan caranya jangan begitu. Begitu juga kalau ibu mau pergi umroh, ibu mau pergi belanja, ibu ngomong sama dia, yang
Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur, tak lelap, makan tak kenyang. Aku mau pergi belanja sebentar ya, walaupun itu hanya basa-basi, duitnya duit ibu. Jangan, aku pergi ya, mau tanya, udah nggak punya uang, nanya-nanya lagi. Galah patah boleh disambung, galah bambu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Jangan sampai sakit hati dia 1 hari, 2 hari, 3 hari menggumpal, mengkristal, menjadi bom waktu yang akan siap meledak. Sehingga satu saja pemicu, lagi-lagi komunikasi antara ibu dengan bapak mesti baik. Kalau ibu tidak sanggup berkomunikasi langsung, komunikasi tak langsung, kasih dia WA yang sebutkan 5 keluhan kamu hari ini. Nanti dia akan tulis. Aku nggak sanggup ngomong langsung ke kamu, menatap matamu aja aku nggak sanggup. Kamu kan imamku dunia akhirat. Besarkan hati dia, walaupun dia nggak ada apa-apanya. Jangan sepelekan dia. Dia laki-laki yang ingin dilihat sebagai seorang laki-laki yang power, yang supervisor, sebagai seorang imam. Walaupun gajiku lebih besar dari kamu, nggak usah diucapkan itu. Sakit hati dia. Walaupun aku bekerja, kamu pengangguran, jangan cakapkan itu. Sakit hati dia. Jaga perasaannya. Banyak orang yang pintar, tapi tak banyak orang yang pandai merasakan perasaan orang lain. Saya ini tidak pintar, tapi saya insya Allah bisa merasakan perasaan jamaah yang sudah lewat 60 menit. Kenapa saya bisa merasakan perasaan jamaah? Karena saya tidak selamanya ceramah, saya juga mendengarkan orang ceramah. Ternyata mendengar itu jauh lebih berat daripada ceramah. Saya tidak selamanya hari Jumat itu khutbah. Ada satu hari khusus saya nggak khutbah Jumat, untuk merasakan gimana rasanya mendengar khutbah. Beratnya minta ampun, ngantuk. Itu makanya saya di mana-mana tausiah saya kasih tahu. Jamaah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua tahu bahwa Abdul Somad kalau tausiah tidak lebih dari 600 ml. Karena banyak orang tausiah ini dia pikirkan seenak dia aja ngomong, ngalor ngidul, nggak tentu arah. Dia nggak tahu jamaah. Begitu udah lewat waktu jamaah, demikianlah tausiah yang singkat ini. Singkat pula dia bilang. Orang udah hampir pingsan. Saya tadi menduga karena ini di perusahaan, waktu sudah habis 8 jam bekerja dan ustadz kita kasih mereka sejenak untuk istirahat. Saya tadi menduga ini nggak sampai 1 jam, paling 30 menit selesai, karena mereka sudah lelah, letih, rindu kepada orang di rumah. Tapi ternyata jamaah PT Om Ron ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Sudah lewat jam 5.15, jamaahnya tetap tahan, saya pula yang tak tahan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Bapak punya istri yang peduli dengan bapak, ibu punya suami yang perhatian, yang sayang, anak-anaknya penghafal Quran, mujahid fisabilillah, yang akan berangkat haji diberikan haji yang mabrur, yang bekerja diberikan berkah rezeki sehingga bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, berhaji dan umrah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.